I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it. No, no, I get up, no, 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 I get up. Setelah mengetahui Xiang Yuan akan pulang besok, Su Yanxi ingin menjemputnya dan Xiang Yuan berpikir kalau Su Yanxi melihat siaran langsung dan mendengarnya. Xiang Yuan ingin memberitahu kalau saat di siaran langsung, namun Xiang Yuan tidak yakin mengatakannya hingga Su Yanxi bilang kalau tidak mendengarnya. Kemudian Su Yanxi ingin mengajak Xiang Yuan tahun baru bersama di Shanghai dan kebetulan malam itu sedang turun salju di dua tempat berbeda di Shanghai dan juga Xi'an. Keesokan harinya Su Yanxi sudah menunggu di bandara dan ketika Xiang Yuan melihat Su Yanxi, Xiang Yuan memakai kacamata hitam dan melewatinya tanpa menyapa juga melihatnya dan membuat Su Yanxi langsung mengambil kopernya karena kesal. Xiang Yuan menurunkan kacamatanya dan meminta maaf tidak mengenalinya karena Su Yanxi begitu tampan hari ini. Xiang Yuan ingin melihatnya sekali lagi dengan mendekatkan wajahnya, tiba-tiba ada anak kecil yang mengatakan kalau ada yang ingin ciuman dan membuat Xiang Yuan terkejut. Kemudian Su Yanxi langsung memegang tangan Xiang Yuan dan mengantarnya pulang. Saat di dalam mobil Xiang Yuan bertanya apa flu-nya sudah sembuh dan Su Yanxi mengangguk, menurut nenek Xiang Yuan, flu cepat sembuh jika ditularkan ke orang lain entah orang malang mana yang sedang memulai penderitaannya sekarang. Mendengar itu Su Yanxi menatapnya. Su Yanxi lalu bertanya tentang pesta karyawan saat berebut lift dengan presiden direktur dan dimarahi sampai menangis. Xiang Yuan terkejut berita itu sampai ke Su Yanxi begitu cepat dan mengaku menangis dengan keras di sana dan saat sampai di rumahnya Su Yanxi membantu mengikatkan syalnya. Kemudian saat bercermin, Xiang Yuan melihat syalnya kemudian tersenyum karena ikatannya jelek, namun Xiang Yuan tidak melepasnya dan malah memakainya saat bekerja. Namun saat di kantor, Xiang Yuan terkejut karena departemen penjualan yaitu Yin Yin beserta antek-anteknya memarahi tim teknik dan menyalahkan Xiang Yuan karena menambah biaya perjalanan akan mempengaruhi bonus karyawan di akhir tahun dan siapa yang akan bertanggung jawab. Kemudian Su Yanxi yang mendengarnya siap bertanggung jawab karena menyangkut departemen teknik maka akan menanggung bersama. Xiang Yuan yang melihatnya langsung maju dengan bilang kalau yang dilakukannya salah, menyuruh mengatakannya secara langsung dengan tatap muka. Yin Yin beranggapan kalau bukannya untung malah merugi karena takut Xiang Yuan tidak bisa membereskan masalah biaya perjalanan dan akan berdampak pada bonus tahunan semua karyawan dan mereka langsung pergi. Saat Xiang Yuan membuat laporan biaya perjalanan dari cabang Xi'an, terlihat tidak enak badan dan Gao Leng menanyakan kondisinya dan berpikir Xiang Yuan sakit karena kesal dan Xiang Yuan menyuruhnya pergi. Kemudian Xiang Yuan pergi dan menelepon kakeknya untuk meminta tolong tentang laporan pengeluaran cabang Uelin termasuk biaya perjalanan pengaturan batas waktu dinas yang tidak masuk akal dan sudah merevisi dan menyuruh kakeknya melihatnya dan berharap anggaran biaya perjalanan lebih manusiawi. Namun kakeknya tidak setuju karena sebelumnya Xiang Yuan sudah mengecewakan klien dan menyuruhnya menyerah karena taruhannya sudah jelas siapa yang menang dan kalah, jangan menyiksa dirinya di Uelin. Menurutnya Uelin sudah tidak tertolong karena penjualannya turun tiap tahun. Xiang Yuan mengatakan ke kakeknya kalau jangan cepat memutuskan dan hanya kehilangan satu klien saja. Xiang Yuan memberitahu kalau penjualan tergantung dengan teknik yang kuat karena perusahaan kita adalah perusahaan teknologi. Xiang Yuan meyakinkan kakeknya dan ibunya juga dulu mendedikasikan segalanya dalam penelitian teknologi dan nenek juga mendukungnya. Kemudian Xiang Yuan mengingatkan janjinya saat Xiang Yuan mau bergabung ke perusahaan. Saat itu Xiang Yuan meminta 3 kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri. Kakeknya langsung meminta sekretaris untuk memperlihatkan kotak surel dari Xiang Yuan dan menyuruhnya merubahnya sesuai keinginannya dan menurut kakeknya cabang Uelin sudah tutup tahun depan dan membiarkan Xiang Yuan berlatih dengan giat dan mengenai tagihan perjalanan dinas ikuti saja maunya dan sekretarisnya langsung melaksanakannya.
Xiang Yuan langsung mendapat kotak surel dan permintaannya disetujui hingga membuatnya senang dan langsung mengirim pesan ucapan terima kasih ke kakeknya, namun kakeknya mengirimkan foto dua bulu Krishna yang menandakan kesempatannya tinggal dua lagi. Kemudian mereka semua melihat kotak surel terbaru yang dimana jelas tentang revisi biaya perjalanan yang diminta Xiang Yuan, namun Gao Leng menyuruh memeriksa di bawah karena yang mendapatkan hanya karyawan tetap dan tidak berlaku ke karyawan magang. Kemudian mereka bertanya siapa karyawan magang di sini dan Qin Qin menjawab kalau di sini hanya Yin Yin karyawan magang dan namanya belum termasuk di kantor pusat. Yin Yin yang sudah mengetahuinya semakin kesal dengan Xiang Yuan. Dan pesan itu juga terdapat nama-nama karyawan A, B dan C, bahkan Su Yanxi masuk dalam kategori karyawan B dan mereka bingung. Akhirnya Gao Leng menjelaskan kalau karyawan grup Donghe terbagi menjadi karyawan A, B, C dan karyawan A merupakan karyawan senior yang masuk lebih dulu dan bekerja di kantor pusat saat perusahaan baru berdiri. Kemudian karyawan B merupakan karyawan yang lolos seleksi tulis dan wawancara dan di dalamnya lulusan universitas ternama, jadi Su Yanxi masuk dalam kategori ini. Dan kategori C adalah karyawan yang masuk lewat wawancara langsung dan bekerja di cabang Uelin. Karena perusahaan ini baru berdiri 1-2 tahun, jadi karyawan yang dimutasi di sini termasuk kategori C. Kemudian Qin Qin tidak menemukan nama Xiang Yuan di kategori C karena dia juga dimutasi dari kantor pusat dan mereka menyuruh memeriksanya dengan teliti dan menemukan namanya di kategori A dan membuatnya terkejut. Selain Direktur Li dan Li Qin masuk kategori A, hanya Xiang Yuan di sini yang masuk kategori A dan membuatnya iri. Sebuah harta karun yang tersembunyi dan Gao Leng rela meninggalkan Chen Su demi Xiang Yuan. Kata-katanya direkam Yuzi dan membuat Gao Leng panik dan mengambil ponselnya dan bertanya ke Qin Qin bagaimana menghapusnya, namun Gao Leng malah menekannya. Chen Su datang dengan marah dan membawanya ke ruangannya. Gao Leng menjelaskan alasannya dan rupanya Chen Su ingin memberikan hadiah untuknya, yaitu alat cukur yang diinginkannya. Melihat itu Gao Leng berterima kasih ke Chen Su dan akan selalu berpenampilan menarik saat keluar dengannya. Sementara itu Yin Yin mengadu ke pamannya tentang masalahnya di perusahaan. Dia mengeluh sudah lama di perusahaan namun ada orang baru yang merundungnya. Namun pamannya mengatakan kalau tidak tahu ada koneksi di Uelin jadi tidak bisa membantu dan menyuruhnya bersikap baik dan berhati-hati. Su Yanxi sedang bersama Lao King dan tiba-tiba Su Yanxi dikirimi pesan oleh Yin Yin daftar karyawan. Bahkan Yin Yin mengirim pesan ke grup Uelin tentang Xiang Yuan dan membuat Xiang Yuan tahu dan langsung membalasnya. Melihat balasan Xiang Yuan, Su Yanxi tertawa dan Lao King yang melihatnya bertanya kenapa tiba-tiba tertawa. Su Yanxi memberikan ponselnya dan saat Lao King membacanya dia menganggap Xiang Yuan emosional, omongannya sedikit tapi menusuk. Kemudian Lao King bertanya hubungannya dengan Xiang Yuan dan Su Yanxi mengatakan kalau sudah pasti berhasil. Qin Qin mengatakan ke Xiang Yuan jangan marah dengan perkataan Yin Yin karena orangnya memang seperti itu dan Xiang Yuan tersenyum dan menyuruhnya tenang karena bukan orang yang sepicik itu. Keesokan harinya saat Xiang Yuan sampai di kantor, Gao Leng memanggil kakak menyambutnya dan membawakan tas dan jaketnya. Xiang Yuan merasa bingung dan mengira kalau sudah tahu akun gamenya karena juga berawalan A. Namun Qin Qin memberitahu kalau itu perlakuannya karena Xiang Yuan masuk kategori A selain Direktur Li dan Li Qin. Gao Leng ingin mengajaknya minum namun Xiang Yuan sedang flu jadi menolaknya dan membuat Gao Leng jungkir balik kembali ke mejanya. Direktur Li memanggil Su Yanxi dan Xiang Yuan karena konferensi pers tahun ini tetap dari Departemen Teknik yang melaksanakannya. Xiang Yuan yang melihatnya langsung mengambil proposal dari Su Yanxi dan sangat antusias karena akan memperkenalkan produk barunya dan bisa meningkatkan penjualan. Direktur Li langsung tertawa karena konferensi pers tahun ini hanya mengundang klien-klien lama dan tidak punya uang kalau untuk mengadakan dalam skala besar jadi tidak perlu terlalu bekerja keras dan menyuruh mereka bersiap. Xiang Yuan memimpin rapat untuk menyiapkan konferensi pers mendatang. Melihat skala meningkatnya kargo pengiriman barang membuatnya mempunyai ide untuk membuat navigasi kargo karena pasti akan banyak permintaan yang lebih besar seiring meningkatnya industri logistik. Menurutnya sangat sedikit orang memperhatikan keselamatan, kesehatan sopir truk, jadi di saat semua orang memperhatikan barang, kita akan lebih bagus memperhatikan orang. Pada saat itu tibalah perusahaan Uelin menunjukkan kebolehannya dan membuat mereka bertepuk tangan.
Keesokan harinya Xiang Yuan tidak sengaja mendengar pembicaraan Yin Yin dan koalisinya. Mereka awalnya membicarakan Xiang Yuan dan berasumsi kalau Xiang Yuan cucu dari pendiri perusahaan ini, namun Yin Yin menganggap kalau temannya berpikir terlalu kaya. Kemudian mereka membicarakan Su Yanxi yang menurut Yin Yin tidak punya apa-apa, bahkan untuk membeli tasnya tidak mampu. Yin Yin juga berkata Su Yanxi masuk kategori B juga berkat Chen San, jadi menyuruh temannya jangan mengejarnya lagi. Temannya kemudian mengalihkan pengejaran ke pria yang ada di kedai dan menurutnya sangat tampan karena sudah beberapa kali melihatnya dan Yin Yin langsung mengajaknya ke sana. Xiang Yuan yang mendengarnya langsung kembali ke kantornya dan mau mentraktir semuanya. Xiang Yuan juga menawarkan ke Su Yanxi dan mengajaknya bersama. Dan saat ingin mau memesan dan mentraktir temannya, Xiang Yuan datang dan menyapa pria itu kalau dirinya kenal Yin Yin. Dan pria itu akan memberi diskon 20% dan di saat itu Xiang Yuan langsung melihat ponsel dan menyebutkan pesanan dari departemen teknis, kemudian menyuruhnya mengantarnya dan total tagihannya diserahkan ke Yin Yin dan Xiang Yuan langsung pergi. Yin Yin terlihat pucat tidak bisa berkata-kata karena dari awal sudah bilang ke pria itu akan mentraktir temannya, sampai-sampai teman di belakangnya tidak jadi pesan. Xiang Yuan memberitahu Su Yanxi kalau mereka menjelek-jelekkanmu di belakang dan menghinanya sepanjang hari dan hanya memberikan hukuman ringan dengan mentraktir minum. Su Yanxi tersenyum dan bertanya apa kau senang dengan melihat tangan Xiang Yuan yang masih memegang Su Yanxi. Merasa malu Xiang Yuan melepasnya dan kembali ke kantor. Xiang Yuan tidak bisa tenang karena memegang tangannya dan tiba-tiba ponselnya berdering, ada panggilan dari sekretaris kakeknya. Dia memberitahu kalau Su Yanxi mungkin berpacaran dengan Chen San. Xiang Yuan tidak percaya karena sudah bertanya langsung ke Chen San dan hubungannya tidak seperti itu. Namun sekretarisnya itu mengatakan kalau mungkin Chen San malau dan akan mengirimkan foto mereka berdua. Saat melihatnya Xiang Yuan merasa terpukul karena Su Yanxi memegang pundak Chen San. Dia memberitahu kalau di Donghe sudah tersebar dan banyak orang yang tahu. Kemudian Xiang Yuan kesal bilang kalau kakeknya menyuruhnya menyelidiki latar belakangnya bukan gosipnya. Xiang Yuan mengatakan kalau semuanya penipu dan kembali ke kantor. Qin Qin menyerahkan dokumen yang perlu ditandatangani Xiang Yuan dan Su Yanxi. Setelah dia mendatangani, Xiang Yuan ke ruangan Su Yanxi dan membuat Su Yanxi terkejut karena sedang googling tempat kencan rekomendasi Google dan langsung menutupnya. Xiang Yuan terlihat kesal memberikannya dan saat mau pergi, Su Yanxi menyuruhnya menunggu sebentar karena tidak lama dan akan membacanya sebentar. Xiang Yuan meminta data bulanan ke Yuzi namun dokumennya ada di Su Yanxi dan membuat Xiang Yuan mengirim pesan ke Su Yanxi. Su Yanxi masih melihat tempat kencan dengan tersenyum dan saat Xiang Yuan mengambil dokumennya, Su Yanxi ingin mengajak makan malam jika ada waktu luang namun Xiang Yuan mengatakan kalau tidak ada waktu luang tanpa melihatnya. Dan saat kembali, Gao Leng menyuruh Xiang Yuan mengambil laporan tinjauan proyek di Mixiong tahun lalu di Su Yanxi. Melihat tatapannya Gao Leng merunduk dan bilang jangan segalak itu. Xiang Yuan kembali ke ruangan Su Yanxi dan meminta laporan Mixiong dan saat Su Yanxi memberikannya, Su Yanxi mengajaknya besok namun lagi-lagi Xiang Yuan bilang kalau besok juga tidak ada waktu luang. Xiang Yuan berpikir mereka sepakat mempermainkannya dan heran kenapa Su Yanxi mengajaknya makan. Kemudian Su Yanxi memberikan laporan yang lain dan Xiang Yuan bilang kalau besok lusa juga tidak ada waktu luang dan langsung meninggalkannya. Su Yanxi bingung kenapa Xiang Yuan menolaknya, dia tidak tahu kalau Xiang Yuan sedang kesal karena gosipnya dengan Chen San. Kemudian Su Yanxi langsung googling cara menghadapi wanita yang jual mahal dan membacanya. Kemudian pesanan teh susu datang dan mereka mengambil sesuai pesanan dan Xiang Yuan tidak lupa memberitahu kalau sudah selesai jangan lupa mengucapkan terima kasih ke Yin Yin. Xiang Yuan melihat ada satu minuman punya Su Yanxi dan Yuzi mengatakan kalau Su Yanxi sedang mengobrol dengan Chen Su dan mungkin membicarakan Mixiong. Xiang Yuan menyuruhnya memberikan minumannya ke Su Yanxi. Chen Su mengatakan kalau akan bertemu Huang Qiming dan mengajak Su Yanxi saat malam. Chen Su juga memberitahu kalau Xiang Yuan tidak apa-apa menindas Yin Yin. Lagi pula Yin Yin bodoh namun kalau menyinggung orang seperti Huang Qiming maka Xiang Yuan yang rugi. Su Yanxi menyebut Xiang Yuan memang agak nakal.
Xiang Yuan masuk ke ruangan Su Yanxi karena Su Yanxi mencarinya dan memberikan obat pereda mabuk karena tidak ingin Xiang Yuan muntah ke Huang Qiming lagi saat nanti malam bertemu. Su Yanxi juga bilang akan menemaninya. Su Yanxi, Xiang Yuan dan Chen Su sudah bertemu saat makan malam dan Xiang Yuan memberikan jas yang sudah dipersiapkannya sekaligus meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Huang Qiming mengatakan kalau seharusnya perusahaan Uelin mendapat keuntungan karena sudah memberikan harga yang lebih tinggi dari harga pasar sebelumnya. Namun Xiang Yuan berbicara dalam hati kalau perusahaan mendapat keuntungan kenapa perusahaan merugi dari tahun ke tahun. Kemudian Chen Su meminta maaf apa yang terjadi sebelumnya. Huang Qiming langsung memberitahu kalau sudah minum bertahun-tahun dan tahu mana yang benar-benar mabuk dan mana yang berpura-pura mabuk dengan melihat Xiang Yuan. Dan untungnya bertemu dengannya, bagaimana kalau bertemu dengan atasan lain, kalian tidak akan bisa lolos. Kemudian Huang Qiming ingin melihat ketulusan Xiang Yuan yang meminta maaf dengan memberikan bir, namun saat Huang Qiming memberikannya, Su Yanxi mengambilnya dan beralasan kalau Xiang Yuan terkena flu dan sudah minum obat jadi Su Yanxi ingin menggantikannya. Xiang Yuan yang melihatnya baru mengerti kalau pereda mabuk yang dia minum adalah obat flu dan tidak ingin Xiang Yuan meminum bir dan sudah merencanakannya. Saat Su Yanxi meminumnya, Huang Qiming bertepuk tangan dan bilang hebat dan menuangkannya lagi. Chen Su melarangnya namun Huang Qiming berkata kalau biarkan dia menjadi pahlawan untuk wanita cantik dan lihat ketulusannya. Su Yanxi akan menemaninya minum asalkan tidak membuat Xiang Yuan menangis. Huang Qiming tidak percaya kalau ketua Xiang cengeng dan Su Yanxi mengatakan kalau Xiang Yuan baru bergabung jadi sedikit penakut dan tidak terlalu pengertian dan waktu itu memang terlalu banyak minum. Kemudian Huang Qiming menyuruh pelayan untuk mengambilkan arak putih. Xiang Yuan membisikkan ke Su Yanxi kalau perusahaan Ruofen baru saja menelepon untuk membahas proyek tahun depan jadi jangan memaksakan diri dan tidak kekurangan proyek. Suara Xiang Yuan keras hingga membuat Huang Qiming mendengarnya dan Chen Su hanya tersenyum. Dan saat Su Yanxi mau mengajak minum lagi, Huang Qiming menyuruhnya jangan terburu-buru dan mengajaknya untuk makan dulu. Setelah selesai makan dan mendatangani kontrak, Chen Su berterima kasih dan mengatakan senang bekerja sama dengan Huang Qiming. Chen Su melihat Su Yanxi kelihatan sudah mabuk dan mengajaknya pulang. Saat perjalanan pulang Chen Su memberikan obat pereda mabuk dan Su Yanxi bilang sudah meminumnya sebelum makan. Xiang Yuan terkejut karena Su Yanxi sudah menyiapkannya dari awal. Chen Su ingin mengantarnya pulang namun Su Yanxi ingin kembali ke kantor karena masih ada yang harus dikerjakan. Mendengar itu Chen Su bilang apakah departemen teknik sangat sibuk dan Su Yanxi hanya mengangguk. Saat sudah di kantor, Su Yanxi langsung ke ruangannya dan saat Xiang Yuan melihatnya dia bertanya ke Su Yanxi apakah baik-baik saja. Kemudian Su Yanxi menanyakan apakah mau melihat bintang namun melihat Xiang Yuan hanya diam Su Yanxi mengurungkannya. Di saat Su Yanxi termenung di kantornya, Xiang Yuan masuk ruangannya memberikannya minum, dan bilang terasa dingin saat memegang tangannya. Su Yanxi bilang kalau dari kecil tidak pernah, Xiang Yuan berpikir kalau Su Yanxi akan mengatakan perasaannya dan Su Yanxi malah mengajak Xiang Yuan melihat bulan. Su Yanxi memperlihatkan sesuatu yaitu bintang Sirius di ponselnya dan saat Xiang Yuan melihatnya dia merasa senang dan berpikir Su Yanxi yang membuatnya namun Su Yanxi memberitahu kalau dari awal ada di internet. Xiang Yuan tidak menemukan bintang Gemininya dan Su Yanxi menyuruhnya menariknya ke samping maka akan melihat galaksi, Jupiter, Mars dan lain-lain. Xiang Yuan menggesernya namun tidak bisa dan Xiang Yuan langsung di belakangnya bilang harus mengangkat ponselnya lebih tinggi. Xiang Yuan terpaku karena nafasnya sudah di telinganya dan berharap bisa lebih dekat lagi. Su Yanxi bertanya apa bisa melihatnya. Dan saat Xiang Yuan menoleh ke belakang. 这背后有出血啊！你一次约定，某一刻是感应，等待某是不是你？它让我孤单的结局流星划过。 Saat di rumahnya Xiang Yuan terus terbayang-bayang kejadian tadi sambil tersenyum. Bahkan sudah tengah malam namun Xiang Yuan tidak bisa tidur.
Keesokan harinya Gao Leng masuk ke ruangan Su Yanxi dan bilang kalau menunggunya semalaman tapi tidak datang dan mengira hilang ingatan karena mabuk. Mendengar itu Su Yanxi langsung teringat kejadian semalam. Ketika Su Yanxi tersenyum, Gao Leng mengira tebakannya benar namun Su Yanxi mengatakan kalau menghitung hutang dan ingin melunasi cicilan di Mandiri. Dan setelah itu baru mau menikah. Gao Leng langsung terkejut apa sudah punya pacar dan Su Yanxi bilang kalau masih mengejarnya. Gao Leng ingin tahu siapa wanita itu dan apa target baru. Su Yanxi melihat meja kerja Xiang Yuan dan mengatakan kalau bukan target baru dan dari dulu hanya dia seorang. Xiang Yuan terburu-buru masuk ke perusahaan dan bertemu Chen Su. Dia memberitahu Xiang Yuan kalau Su Yanxi sudah meminta izin untuknya dan sudah tahu pasti ketiduran. Kemudian Chen Su bertanya kalau sampai larut malam di kantor apa yang dilakukannya. Xiang Yuan bingung dan bilang kalau lembur kerja, apalagi dan langsung berpamitan ke Chen Su. Kemudian Yuzi masuk ke ruangan Su Yanxi dan bilang ada kamera di toilet wanita dan yang menaruhnya mungkin Li Qi karena mendengar dari Yin Yin. Su Yanxi mengatakan kalau jangan memberitahu siapa-siapa dan langsung melapor polisi. Xiang Yuan sembunyi-sembunyi ke meja kerjanya, namun saat dia melihat Su Yanxi juga melihatnya. Karena panik dia mau ke toilet dan Su Yanxi langsung menyusulnya. Saat Xiang Yuan mau masuk ke toilet, Su Yanxi yang tahu kalau di toilet wanita ada kamera langsung menarik bajunya hingga ke dinding. Gao Leng yang ingin ke toilet tidak sengaja melihat Su Yanxi dan Xiang Yuan di sana langsung terkejut. Xiang Yuan bingung karena mau ke toilet dan Su Yanxi mau mencarikan toilet untuknya dan menyuruhnya masuk ke toilet pria. Sementara Su Yanxi menjaganya di luar namun saat Xiang Yuan keluar Su Yanxi sudah tidak ada di sana. Xiang Yuan terkejut saat diberitahu Gao Leng kalau di toilet wanita ada kameranya dan mengapa tadi Su Yanxi tidak membiarkan Xiang Yuan masuk ke toilet wanita. Dan kemungkinan besar pelakunya adalah Li Qi namun Xiang Yuan jangan bicara sembarangan kalau tidak ada bukti dan menyuruhnya mengerjakan presentasi yang belum selesai. Tiba-tiba ponsel Xiang Yuan berdering dan langsung memberikannya ke Xiang Yuan. Qin Qin memberitahu kalau tadi yang menelepon Yi Si dan menurut Qin Qin Yi Si adalah bos perusahaan Jiayi namun Gao Leng mengira kalau namanya kebetulan sama. Gao Leng melihat Chen Su yang ingin ke toilet dan dia langsung berlari menghampirinya dan langsung mencegahnya masuk ke toilet. Chen Su yang tidak tahu itu adalah Gao Leng, langsung menguncinya dan terkejut kalau itu Gao Leng. Gao Leng langsung memberitahu kalau ada kamera di toilet wanita dan sementara menyuruhnya ke toilet pria. Xiang Yuan ingin diundang di acara pernikahannya karena investor pertama dalam hidupnya namun Xiang Yuan beralasan sibuk belakangan ini dan tidak bisa hadir. Kemudian Yi Si mengancamnya kalau tidak jadi menikah kalau Xiang Yuan tidak hadir. Dengan terpaksa Xiang Yuan akan meluangkan waktu dan menyuruhnya memberitahu tempat dan waktunya. Dan saat kembali, Qin Qin langsung bertanya karena tidak sengaja melihat yang meneleponnya adalah Yi Si. Apakah Yi Si bos perusahaan Jiayi dan Xiang Yuan mengangguk? Qin Qin mengatakan kalau Xiang Yuan hebat bisa mengenalnya. Xiang Yuan memberitahu kalau Yi Si adalah teman dari kecil. Gao Leng mengajak mereka makan di luar karena pekerjaan selesai namun Xiang Yuan menolaknya karena saat itu dia belum lapar. Xiang Yuan ke ruangan Su Yanxi dan memberikan laporan dan bertanya apa perangkat lunaknya selesai. Su Yanxi dengan tersenyum akan selesai dan sudah mengerjakan bagian akhir dari sistem navigasi kargo. Su Yanxi tahu dari Chen Su kalau Xiang Yuan ingin jadi pembawa acara saat konferensi pers. Xiang Yuan yang mendengarnya memang menantikan hari itu dan akan membuat konferensi pers itu mewah dan menakjubkan dan tentu saja setelah konferensi pers selesai sistem navigasi kargo di seluruh negeri akan jadi milik perusahaan Uelin dan saat itu tiba tidak ada lagi meremehkan Uelin. Kemudian Xiang Yuan memberitahu tujuannya datang ke sini adalah beberapa hari lagi akan ke Shanghai sebentar dan tidak akan menemani mengurus kompetisi. Saat ditanya Su Yanxi untuk keperluan apa, Xiang Yuan bilang kalau temannya akan menikah dan sangat penting. Mendengar itu Su Yanxi mengira kalau dia mantan pacarnya dan membuat Xiang Yuan kesal dan langsung bilang teman sejak kecil. Li Qi datang ke kantor dan dia merasa aneh karena teman kerjanya melihatnya. Dia curiga dan langsung mengatakan ke Gao Leng kalau dipanggil Su Yanxi dan melihat obrolan grup kalau difitnah oleh Yin Yin menaruh kamera di toilet wanita dan langsung berteriak namanya. Su Yanxi datang ke ruang CCTV untuk melihat siapa pelakunya,
Namun polisi memberitahu sangat sulit dan perlu beberapa hari untuk menelusurinya. Su Yanxi memberitahu kalau kejadiannya baru beberapa hari ini dan menyuruhnya memeriksa petugas pemeliharaan yang masuk baru-baru ini. Polisi langsung memeriksa daftar pengunjung petugas pemeliharaan yang berkunjung di perusahaan. Di kantor, polisi juga memeriksa komputer Li Qi karena diduga pelakunya, namun saat memeriksanya tidak ditemukan bukti kamera dan hanya satu foto di sana, yaitu foto Chen Su. Melihat itu Gao Leng marah dan langsung memukulnya hingga mengenai Xiang Yuan. Xiang Yuan terjatuh pingsan dan keluar darah di dahinya dan membuat mereka memanggil Su Yanxi. Yuzi mencarinya di ruangan CCTV dan memberitahu kalau ketua Xiang pingsan dan langsung bergegas ke sana. Su Yanxi langsung menutup tubuhnya dengan jaketnya dan menggendongnya. Saat berada di lift, Xiang Yuan terus bicara dan berpikir sudah baikan dan Sun Wanxi bertanya mana yang sakit. Xiang Yuan mengatakan kalau merasakan tatapan iri dan cemburu dari wanita di sekelilingnya. Chen Su memarahi Gao Leng yang sudah terlalu gegabah dan tidak memikirkan posisinya dan perasaannya, namun Gao Leng berdalih apa harus diam seperti orang idiot. Ada pria yang memotret pacarnya dan mengatakan kalau Chen Su egois. Mendengar itu Chen Su menyuruh pulang sendirian karena tidak akan mengantarnya karena merasa tidak enak badan dan meninggalkannya. Xiang Yuan sudah dibawa ke rumah sakit dan dia muntah-muntah. Su Yanxi bertanya ke dokter selain lecet apa ada hal lain yang berbahaya dan dokternya memberitahu kalau muntahnya parah dan takut gegar otak, jadi lebih baik observasi di rumah sakit untuk diperiksa secara rutin dan keluarganya boleh menemaninya dengan bertanya ke Su Yanxi apakah kau pacarnya. Su Yanxi membawakan makanan ke Xiang Yuan yang sedang dirawat di rumah sakit dan menyuruhnya makan. Su Yanxi yang melihat hasil pemeriksaan sudah keluar kemudian langsung bertanya ke dokter. Menurut pasien di sebelahnya, makanan yang dibawa Su Yanxi itu susah dicari dan dia rela pergi ke tempat yang jauh untuk membelikannya. Dia juga bilang kalau Su walaupun kurang sempurna tapi sangat tampan dan orangnya baik, pemikirannya sangat sempurna. Xiang Yuan yang mendengar itu hanya terdiam. Tiba-tiba ponsel Su Yanxi berdering, ada panggilan dari Chen San dan membuat raut muka Xiang Yuan berubah. Su Yanxi mengangkat teleponnya dan bicara di luar. Kemudian tim teknik datang menjenguk Xiang Yuan dengan membawa bunga dan buah. Saat Su Yanxi mengambil dan menyuruhnya minum obat, Xiang Yuan meminta Su Tianyu membawakan air hangat dan terlihat Xiang Yuan kesal gara-gara Chen San meneleponnya. Mereka memberitahu kalau Xiang Yuan rekan kerja pertama yang terluka dan ini semua pemberian dari Departemen Penjualan, Departemen Administrasi, Departemen Personalia dan juga Departemen Teknik. Xiang Yuan bertanya dengan Gao Leng dan Li Qi dan mereka menjawab Gao Leng kurang baik setelah dibawa Chen Su. Kalau Li Qi, Yinyin masih bersikeras kalau Li Qi yang memotretnya secara diam-diam dan polisi masih memeriksanya. Kemudian Xiang Yuan menyuruh mereka kembali ke kantor dan kembali bekerja karena Xiang Yuan tahu kalau mereka ingin bolos, namun mereka berdalih karena ketua Xiang sedang terluka dan tidak usah memikirkan perusahaan dan menyuruhnya istirahat. Mereka bilang kalau perusahaan menyiapkan subsidi 300 yuan di rumah sakit dan memanfaatkan uang itu, perusahaan tidak akan bangkrut. Kemudian Xiang Yuan mengatakan kalau tidak peduli perusahaan akan bangkrut, yang dikhawatirkan kalau setelah bangkrut kalian akan bekerja di mana, perusahaan hebat mana yang akan merekrut kalian sekaligus dan bingung apa yang dipikirkan Personalia saat itu, lebih baik merekrut monyet sirkus. Kemudian mereka langsung berpamitan ke Su Yanxi dan pergi dan Xiang Yuan juga menyuruh Su Yanxi pergi karena bisa sendiri. 最好再请一个马戏团里跳火圈的猴子。他也太能洗脑了。 Saat tengah malam Xiang Yuan ingin ke toilet namun toilet di dalam ada orang dan membuatnya keluar kamar. Xiang Yuan melihat Su Yanxi masih menunggunya duduk dan tertidur. Xiang Yuan terus melihatnya sampai akhirnya Su Yanxi terbangun dan Xiang Yuan mengatakan kalau ingin ke toilet. Saat Su Yanxi melihat Xiang Yuan, dia langsung teringat saat di sekolah dulu. Saat itu Su Yanxi diberitahu gurunya kalau mempertahankan nilainya akan masuk di Universitas Tsinghua karena dulu saat pertama masuk sekolah sudah membebaskan biaya dan biaya yang lainnya. Saat di rumahnya juga Su Yanxi terkejut ayahnya pulang ke rumah. Ayahnya sengaja pulang ingin melihat keadaannya dan bertanya apa sudah beradaptasi di sekolah yang baru. Kemudian ayahnya memberikan uang yang cukup untuk beberapa bulan ke depan. Ayahnya meminta maaf dan menyuruhnya menjaga dirinya.
Ayahnya juga mengatakan kalau penagih hutang datang ke rumah jangan berikan uangnya dan Su Yanxi menyuruh ayahnya segera pergi agar penagih hutang tidak melihatnya. Keesokan harinya, uang yang telah diberikan untuk biaya hidupnya dipakai Su Yanxi untuk membayar semua hutang ayahnya. Su Yanxi juga rela bekerja sebagai pelayan di salah satu restoran makanan hingga malam. Kemudian saat toko sudah tutup, pemiliknya menggajinya namun saat itu Su Yanxi ingin meminta datang lebih lambat 1 jam dari biasanya dan pemiliknya mengatakan kalau gajinya tidak bisa 10 yuan per jam dan hanya memberinya 8 yuan. Mendengar itu Su Yanxi menerimanya demi mengajari Xiang Yuan belajar saat pulang sekolah. Setelah selesai bekerja dan pulang ke rumah Su Yanxi mengeluarkan bukunya dan menemukan origami katak yang dibuat Xiang Yuan dan membuatnya tersenyum. Kemudian Su Yanxi membukanya dan mengoreksi jawaban yang salah. Keesokan harinya di sekolah Su Yanxi melihat Xiang Yuan di parkiran sepeda sedang memperbaiki sepedanya yang rusak. Xiang Yuan meminta Su Yanxi mengantarnya ke restoran hotpot. Dan saat itu Su Yanxi membelikannya kue tart dengan uang yang cukup untuk dirinya makan dan rela menghabiskannya demi Xiang Yuan yang sedang lapar di kelas. Namun Xiang Yuan tidak tahu pemberian dari siapa malah memberikannya ke temannya dan bilang kuenya datang jam 9 dan bertanya kue tart macam apa. Saat pulang ke rumah Su Yanxi membuka kotak yang diberikan Xiang Yuan kalau dirinya diundang di acara ulang tahunnya namun Su Yanxi terkejut karena semua barang di rumahnya sudah di-packing dan ayahnya bilang kalau penagih hutang kembali lagi dan meminta maaf akan pergi ke Wuhan dan menyuruhnya menunggu hingga menebusnya. Dan alasan Su Yanxi pindah sekolah ternyata bukan karena Xiang Yuan, namun karena keadaan ekonomi ayahnya dan kotak yang pernah dilempar Xiang Yuan ke Su Yanxi pun masih disimpannya. Saat Xiang Yuan kembali ke toilet, Xiang Yuan bilang kalau sudah menyuruhnya pulang namun kenapa masih di sini. Su Yanxi berdiri mengatakan kalau mungkin menyukai orang tidak seharusnya kusukai. Xiang Yuan mengatakan apa tidak memahaminya, aku ingin makan kue tar jam 8, aku tidak ingin makan kue tar yang lewat dari jam itu. Yang kuinginkan di usia 16 tahun bukan berarti menginginkannya di usia 26 tahun. Ada hal yang terlewatkan dan kau pasti mendapatkan yang lebih baik dari aku. Xiang Yuan langsung menyuruhnya pulang dan beristirahat juga berpamitan masuk kamar. Kata-kata Xiang Yuan langsung membuat Su Yanxi tertunduk lesu. Xiang Yuan sebenarnya juga mengalami hal yang sama dan teringat saat bersamanya. Bahkan Su Yanxi tidak pulang sampai pagi dan kemudian mengiriminya pesan kalau pulang. Saat Xiang Yuan sedang makan, dia mendengar ada orang masuk dan berpikir kalau Su Yanxi datang lagi dan langsung memainkan game namun ternyata yang datang menjenguknya adalah Su Yuan. Su Yuan yang melihat raut mukanya ditekuk berkata kenapa mukanya kecewa, apa kau berpikir kalau bukan orang yang dipikirkan yang datang? Su Yuan memberinya apel dan menyuruh memakannya karena begitu lemas dan bertanya sebenarnya kamu yang menolak Su Yanxi apa Su Yanxi yang menolakmu? Mendengar itu Xiang Yuan berkata hanya pasien di sini dan wajar kadang dirinya pusing dan sesak nafas. Su Yuan bilang tidak usah berpura-pura karena sudah memahaminya. Menurut Su Yuan ini mungkin pertama kalinya Su Yanxi ditolak seorang wanita karena biasanya dia menolak wanita tanpa belas kasihan dan akhirnya jatuh di tanganmu. Su Yuan juga berpikir ingin menceritakan ke Zhong Ling kalau Xiang Yuan menolak cinta Su Yanxi dan pasti mereka akan kesal dan bersemangat ingin mengatakannya di reuni kelas. Xiang Yuan menyebut Su Yuan sudah gila dan tidak boleh membocorkan ke orang lain dan mengancam akan memberitahu ayahnya karena mengganti minyak rambut dengan semir sepatu saat sekolah dulu. Su Yuan langsung menyuruhnya mengatakan kalau semir sepatu itu punya kakeknya dan juga pasti akan memarahinya. Kemudian saat Su Yuan berpamitan,
dia memberitahu Xiang Yuan kalau akan segera menikah. Mendengar itu Xiang Yuan terkejut dan Su Yuan akan memberitahunya saat berada di Shanghai. 回酒店赶稿，来不及了，走啊！ Di perusahaan polisi menginterogasi mereka satu persatu mengenai hubungan Li Qi dengan Gao Leng. Sementara itu Gao Leng terus merayu Chen Su dan mengaku salah dengan memberikannya minum dan saat Gao Leng terjatuh di sofa membuat Chen Su tersenyum kemudian memaafkannya. 行吧，看你的表现。 Xiang Yuan yang sudah sembuh kembali bekerja dan tidak sengaja mendengar obrolan salah seorang karyawan mengatakan kalau si wanita terlalu kejam. Si pria sudah begitu baik padanya dan si wanita masih menolaknya dan si pria adalah idola para gadis saat di sekolah dulu dan si wanita tidak sadar diri. Xiang Yuan terlihat gelisah apakah semua orang tahu dan ternyata saat mereka menyebutkan cerita itu ada dalam novel yang mereka baca. Xiang Yuan merasa lega dan langsung melihat ruangan Su Yanxi. Xiang Yuan bertanya ke Zhang Jun di mana Su Yanxi dan dia mengatakan kalau belum datang. Xiang Yuan terlihat gelisah dan takut terjadi seperti yang barusan dia dengar dan berpikir kalau Su Yanxi tidak selemah itu. Dia juga menerima banyak cobaan dan seharusnya daya tahan mentalnya kuat. Xiang Yuan terburu-buru berlari dan bolak-balik menelepon Su Yanxi dan saat mau keluar lift, Su Yanxi sudah berada di depannya. Su Yanxi melihat ponsel Xiang Yuan sedang menelepon dirinya dan langsung memeriksa ponselnya dan ada 9 panggilan tak terjawab. Su Yanxi memberitahu sengaja mematikan suaranya dan bertanya apakah diganggu orang sampai datang mencariku. Xiang Yuan panik dan bingung harus jawab apa sampai akhirnya bilang mencarinya untuk meminta membelikannya kopi. Su Yanxi akan minta izin ke Direktur Li sebentar dan akan keluar membelikannya dan Xiang Yuan langsung keluar dari lift. Polisi bertanya siapa yang paling dekat dengan Li Qi karena akan menginterogasinya dan Xiang Yuan mengajukan diri. Polisi langsung menanyakan tentang Li Qi dan menyuruhnya mengatakan apa yang dia tahu. Xiang Yuan langsung teringat saat dirinya masih kecil. 有你爸爸，希望你可以配合我们，把你知道的情况。 Kejadian itu membuatnya pusing dan hampir pingsan namun Su Yanxi yang melihatnya langsung masuk untuk memegangnya. Su Yanxi mengatakan ke polisi jika ada yang ditanyakan menyuruhnya bertanya kepadanya dan polisi melanjutkan pertanyaannya tentang Li Qi. Dan saat polisi kembali menanyakan pertanyaan ke Xiang Yuan, Su Yanxi melihat tangan Xiang Yuan yang gemetar langsung memegangnya dan bilang ke polisi kalau Xiang Yuan baru bergabung dan lebih baik mengajukan pertanyaan ke dirinya. Kemudian polisi menerima panggilan dan memberitahu Su Yanxi kalau rekan kerjanya, Li Qi dibebaskan dan menemukan pelakunya yaitu petugas pemeliharaan yang baru dibebaskan 2 bulan yang lalu. Dia sengaja masuk dengan beralasan memperbaiki pipa dan memasang kamera tersembunyi di toilet wanita dan termasuk pelanggaran berulang dan langsung berpamitan. Su Yanxi memberikan kopinya ke Xiang Yuan dan saat Xiang Yuan bertanya harganya Su Yanxi mengatakan tidak perlu karena masih mampu membelikan kopi untuk orang yang disukai dan bukan orang serendah itu. Kemudian Su Yanxi memarahi Xiang Yuan karena tidak tahu dengan kondisinya sendiri yang hampir pingsan tadi, baru keluar dari rumah sakit dan memaksa untuk masuk kerja dan kenapa selalu memaksakan dalam segala hal, tanpa berkata-kata Xiang Yuan ingin pergi namun Su Yanxi memegangnya.